Alhamdulillah ini sudah banyak yang hadir dari Jakarta Timur. Ibu Neneng, Hasanah, Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Coach. Sehat selalu ya. Masya Allah, tabarakallah Ibu. Berkah ilmunya, berkah rezekinya Ibu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke. Oke, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, mitra marketing Syariman Properti Syariah. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali melalui training online melalui Zoom. Malam ini kita akan sama-sama membahas masih tentang property basic mentality atau PBM. Jadi bagaimana kita menjadi seorang marketing yang memiliki mental yang kuat, mental yang bukan hanya sekedar penjual tapi mental menjadi seorang pengusaha. Malam ini kita akan mengambil tema bukan sekedar jualan tapi menjemput rizki dan ridho Allah. Memang malam ini adalah malam ketiga saya membawakan materi PBM dan saya berharap setelah malam ini saya akan mengajukan kuesioner kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan di minggu depan kita mau bahas materi apa. Nanti akan saya kasih pilihan ke Bapak Ibu sekalian. Pilihan materinya saya akan ambilkan dari buku Billionaire Store-nya Kang Dewa Eka Prayoga. Nanti akan saya kasih pilihan buku mana yang mau akan kita bahas. Nanti ada beberapa tema tentang masalah closing, tentang masalah WhatsApp, tentang masalah Facebook dan segala macamnya. Nanti akan saya share di grup dan silahkan nanti Bapak Ibu sekalian memilih tema mana yang mau dibahas di meeting training online kita di Rabu pekan depan. Oke, mari kita mulai. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang malam hari ini berkenan memberikan kesempatan, memberikan kenikmatan, kesehatan, waktu, dan iman Islam sehingga kita bisa bertemu secara online untuk sama-sama saling belajar, untuk sama-sama saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi kembali lagi saya jelaskan berulang kali bahwasanya di Syariman Properti Syariah para mitra bukan hanya diajari teknis berjualan, akan tetapi para mitra juga dibersamai untuk bisa mengerti bahwasanya jualan kita itu bukan sekedar jualan. Postingan kita itu bukan sekedar postingan, tapi ada nilai, ada misi yang akan kita titipkan, yang akan kita sandingkan dengan posting-posting atau dengan penawaran-penawaran yang kita lakukan. Dan semoga Allah ridho dengan semua itu, menjadikan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita lakukan ini memiliki nilai ketaatan, memiliki nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, suri toladan kita, mentor, contoh pengusaha yang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang nabi, seorang pengusaha yang luar biasa,
dan para sahabatnya pun adalah pengusaha-pengusaha juga. Jadi apa yang kita lakukan malam ini adalah salah satu bentuk ittiba kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kesuksesan yang pernah beliau dapatkan bisa menular, bisa kita tiru, dan akhirnya kita juga bisa sukses, bisa menjadi kaya raya dan penuh kemanfaatan seperti halnya beliau dan para sahabatnya. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, malam ini saya akan membawakan materi bukan sekedar jualan, tetapi menjemput rizki dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini akan saya bawakan kurang lebih selama 1 jam, nanti sampai pukul 20:50 kurang lebih, dan semoga kita nanti memiliki sedikit waktu untuk tanya jawab. Silahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengoptimalkan proses belajar mengajar. Seperti biasanya, siapkan alat tulis, siapkan kopi, siapkan apapun yang bisa membuat proses training, proses sharing, proses belajar kita melalui online ini tetap semangat, tetap terjaga. Dan nantinya rekaman Zoom terus materi ini akan dikirimkan, akan di-share melalui grup. Silahkan koordinasi dengan koordinator marketingnya. Kenapa? Karena materi setiap pekan malam Rabu ini adalah salah satu cara dari Iskariman Academy untuk bisa lebih mengakrabkan para mitra marketing dengan para koordinator, dengan para mentor, agar apa? Agar sinergi, agar konsolidasi, agar ukhuwah ini bisa terjalin, sehingga apa yang menjadi niat kita untuk bisa closing bertubi-tubi itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman lillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, kita mulai. Yang pertama adalah tujuan dari Zoom malam ini adalah untuk merubah mindset bahwa jualan properti itu berpotensi memiliki nilai ibadah. Jadi jangan hanya berpikir bahwasanya jualan properti itu sekedar mencari komisi, sekedar mencari fee atau sekedar cuan. Tapi kita harus mulai merubah mindset kita bahwasanya jualan properti ini juga memiliki potensi dan kemungkinan untuk menjadi nilai ibadah atau ketaatan. Yang kedua, mari sama-sama Zoom malam hari ini kita luruskan niat sehingga aktivitas marketing dan salah satunya adalah belajar seperti malam hari ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwasanya diharamkan seseorang memasuki pasar ketika dia tidak paham tentang fikih muamalah, tentang fikih jual beli. Sehingga malam hari ini kita bersama di sini bertemu dengan media online ini untuk apa? Untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama meluruskan niat untuk merubah mindset kita bahwasanya kita bukan sekedar jualan, tapi kita sedang berusaha untuk menghadirkan Allah di setiap aktivitas marketing yang kita jalani. Yang ketiga, menumbuhkan kebanggaan karena menjadi marketing sekaligus pengemban amanah dakwah. Bapak Ibu sekalian, sejatinya menjadi pengemban amanah dakwah itu adalah tugas dan kewajiban setiap umat manusia. Akan tetapi yang lebih luar biasa adalah kita sebagai marketing, kita sebagai para pengusaha muslim, ini juga mengemban amanah dakwah. Dalam percaturan sejarah, Islam sampai di Indonesia salah satunya juga dibawa oleh para pedagang, oleh para marketing. Jadi memang dakwah dan marketing itu menjadi sebuah satu kesatuan yang memang sejak zaman Rasulullah dahulu sudah dilakukan. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita tidak perlu nunggu. Kan aku belum paham, kan aku belum soleh-soleh banget untuk menjadi pengemban dakwah. Jangan khawatir, insya Allah Iskariman Academy akan memfasilitasi itu semua agar Bapak Ibu sekalian mitra marketing bukan hanya menjadi marketing biasa, tetapi menjadi marketing yang mengemban amanah dakwah.
Terus yang keempat, berkeyakinan bahwa sesungguhnya rizki itu dalam kuasa dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, rizki itu sudah diatur, rizki itu sudah ditaker, rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berikhtiar dengan ikhtiar terbaik. Seperti apa ikhtiar yang terbaik itu? Berikhtiar dengan ikhtiar terbaik itu nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Jadi mohon bersabar, tetap ikuti agenda malam hari ini, tulis yang perlu ditulis, nanti tanyakan yang perlu ditanyakan, dan semoga yang kita lakukan ini menjadikan kita lebih memahami bahwasanya kita bukan hanya menjadi seorang marketing, tetapi kita juga menjadi seorang pengemban amanah dakwah, dan kita juga harus paham menjadi pengemban amanah dakwah itu juga membutuhkan ilmu. Dan malam hari ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Cek lagi apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Imtihan dari Jakarta Timur, suaranya tidak terdengar jelas. Oke. Terima kasih Bapak Selagun Jaya Abadi. Oke, saya lanjutkan. Ice breaking-nya adalah ini tanyakan ke Bapak Ibu masing-masing. Sebentar saya ngecek dulu. Oke, 5 message jelas. Tadi sempat terputus. Oke, siap. Terima kasih. Ice breaking-nya adalah coba tanyakan ke diri kita masing-masing, apakah kita pernah merasa lelah dan malas untuk posting jualan? Coba, saya pengen jawabannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu sekalian. Siapa yang kadang-kala ngerasa males, ngerasa lelah untuk posting jualan, ngerasa kok nggak ada yang nyamber nih, kok nggak ada yang nanyain dan segala macam. Apakah Bapak Ibu Mitra sekarang juga merasakan hal yang sama? Oke. Alhamdulillah kalau yang semangat. Tapi saya yakin di antara kita hal seperti ini pasti pernah dirasakan. Yang kedua, apakah selama ini kita berharap kepada manusia ataukah menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini juga kadang-kala suka miss. Maksudnya gimana? Contohnya, jadi semisal gini. Semisal ketika sudah ada calon pembeli, sudah ada calon pembeli yang datang, mereka sudah survei, mereka sudah sudah nanya harga, sudah nyari posisi yang tepat, sudah cocok dan segala macam. Tapi bahkan mereka sudah DP, sudah booking dan segala macam. Tapi ternyata apa? Tapi ternyata itu tidak terjadi transaksi. Dan kadang-kala kita merasa kecewa. Kita merasa ya nggak dapet nih dan segala macam. Nah, disinilah sebenarnya ice breaking yang kedua ini, apakah selama ini kita berharap kepada manusia ataukah menggantungkan harapan kepada Allah, itu adalah realisasinya seperti itu. Jadi ketika kita hampir saja mendapatkan closing tetapi ternyata Allah tidak menjadikan itu sebagai rezeki kita, maka yakinlah Bapak Ibu sekalian itu tidak akan pernah terjadi. Sejatinya tadi di tujuan Zoom di atas adalah rezeki itu adalah mutlak milik Allah, bukan milik makhluk. Jadi salah satu tujuan ice breaking ini adalah meluruskan niat kita bahwasanya semua usaha yang kita lakukan, ikhtiar, Bapak Ibu sekalian belajar, Bapak Ibu datang kopdar, Bapak Ibu datang training offline maupun online, itu sejatinya itu adalah kita tetap berharap kepada Allah. Makanya kenapa harus diluruskan niatnya? Agar ketika kita berhasil mendapatkan closing, maka tidak ada kesombongan dalam diri kita. Misal, wah ini nih gara-gara di mentoring nih sama Kang Alif nih atau Kang Alpi nih, makanya alhamdulillah kita bisa closing. Konsepnya nggak seperti itu. Jadi konsepnya adalah semua yang terjadi dalam diri kita, rezeki, closingan dan segala macam itu atas izin Allah. Saya pun mendampingi, membersamai Bapak Ibu sekalian malam hari ini juga atas izin Allah. Kang Alif, Kang Alpi, Kang Taufik, Kang Masturi, itu ada mendampingi Bapak Ibu sekalian, menjawab ketika ditanya, itu juga atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Ketika nanti kita berhasil, maka yang kita sebut pertama kali adalah dengan izin Allah, atas kuasa Allah, maka closing ini bisa terjadi. Itu ice breakingnya. Yang ketiga, apakah kita sudah meluruskan niat bahwa kita berjualan sebagai bagian dari dakwah dan ibadah? Bagaimana penjelasan bahwasanya kita berjualan atau kita posting itu ada nilai dakwah dan ibadahnya? Jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nilai dakwah kita dapatkan ketika kita memposting ini adalah kita memposting sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah mau atau sesuai dengan yang Rasulullah sendiri contohkan. Kenapa? Berbisnis atau bermitra dengan Iskariman Properti Syariah itu adalah sama saja kita menjadikan jualan kita ini bukan sekedar jualan. Kenapa? Karena di sini ada nilai syariah. Di sini ada nilai yang hanya orang Islam yang menggunakan atau hanya di Islam yang mengajarkan hal tersebut. Misal apa? Tanpa akad batil, tanpa riba dan segala macam. Di luar sana, bisnis properti itu lebih banyak yang konvensional itu masih mencampur adukan antara riba dan akad yang batil. Tetapi di Iskariman Properti Syariah kita berikhtiar, kita berusaha bahwasanya setiap transaksi, setiap akad yang kita buatkan antara pembeli dengan developer itu menggunakan akad-akad yang insya Allah seperti yang Rasulullah contohkan. Akad-akad yang seperti yang Allah mau, yaitu tanpa riba dan tanpa akad batil. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah kenapa jualan ini adalah aktivitas mulia. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah memberkahi beliau, bersabda, sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya apa? Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Orang yang berjualan itu biasanya melakukan semuanya sendiri. Dia bisa buat bahan baku sendiri, buat materi jualannya sendiri, bahkan dia posting sendiri dan segala macam. Ini yang menjadikan jualan itu adalah aktivitas yang mulia. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri menjadikan jualan itu adalah bagian dari kehidupan beliau. Rasulullah sendiri itu dari umur 12 tahun, beliau sudah belajar menjadi seorang pengusaha. Ketika beliau diajak pamannya, Abu Thalib, untuk ikut dalam kafilah dagang, itu usia beliau masih 12 tahun dan beliau sudah magang untuk belajar menjadi seorang pengusaha. Di usia 17, 18 sampai 25 tahun sampai beliau menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah, beliau itu adalah pengusaha yang luar biasa, selalu mendapatkan untung. Jadi aktivitas yang kita lakukan saat ini adalah aktivitas yang ittiba Rasulullah. Tetapi harus diingat, ketika kita mengittiba atau kita mengikuti thariqah jalan Rasulullah dalam berdagang, jangan hanya kita mengambil sisi berdagangnya saja yang sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Akan tetapi, mari sama-sama kita contoh jalan yang ditempuh Rasulullah, apa yang diakatkan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap barang dagangannya, bagaimana Rasulullah menghandle customer, bagaimana Rasulullah menjelaskan setiap barang yang dijual. Itu harus kita pelajari Bapak Ibu sekalian. Product knowledge jelas, barangnya yang kita jual jelas, projectnya ada jelas pasti, insya Allah akadnya pun oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana akan menjelaskan kepada calon pembeli, calon customer tentang kelebihan atau kemanfaatan barang yang Bapak Ibu sekalian ini jual. Misalnya tentang Granada Land, misalnya tentang GGV, tentang GRR dan segala macam. Apa yang mau Bapak Ibu jelaskan kepada calon pembeli agar mereka tergerak, agar mereka merasa bahwasanya barang yang kita jual itu memang manfaat buat mereka, memang mereka butuh dan akhirnya mereka bersedia membayar. Atau bahkan bagaimana kita menjelaskan bahwasanya rukos yang dibangun oleh Iskariman Properti Syariah yang posisinya dekat dengan kampus-kampus di daerah Bogor itu menjadikan rukos ini rukos yang memiliki nilai dakwah di dalamnya. Misal apa?
Misal dari tata letaknya, dari desainnya dan segala macamnya, itu yang harus kita kuasai. Sehingga ketika kita menjelaskan kepada customer, kita menjelaskan kepada calon pembeli yang datang pada kita, kita benar-benar yakin bahwasanya penjelasan yang kita berikan ini memang penjelasan yang mereka pahami dan mereka tergerak untuk membeli. Bahkan kalaupun mereka belum memiliki kemampuan untuk membeli, mereka tergerak untuk memberitahukan apa yang kita jual ini kepada orang yang mereka kenal. Bukankah itu hal yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian? Terus yang kedua, 9 dari 10 pintu rezeki itu ada dalam perdagangan. Ini mungkin sudah mafhum banget Bapak Ibu di sini berkaitan dengan hal tersebut. Memang benar, 9 dari 10 pintu rezeki itu ada dalam perdagangan atau perniagaan atau muamalah. Oleh karena itu, kita harus sama-sama yakin bahwasanya apa yang kita jual ini walaupun nilainya puluhan juta atau mungkin bahkan ratusan juta, pasti ada yang membeli. Kembali lagi ke ice breaking tadi. Bagaimana kita bisa yakin apa yang kita jual ini ada yang membeli? Karena kita yakin apa yang kita lakukan ini adalah salah satu bentuk dari ketaatan kita, bentuk dari dakwah kita. Sehingga wallahi Bapak Ibu sekalian, kalaupun Bapak Ibu sekalian belum mendapatkan closing, tapi yakinlah bahwasanya Bapak Ibu sekalian mendapatkan potensi pahala dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Dan ingat, ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita melakukan sebuah hal yang sesuai dengan hukum syara, itu adalah bagian dari tawakal. Dan konsekuensi selanjutnya adalah dalam surat At-Tolak, wa may yattaqillahu yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu wa man haitsu la yahtasib. Konsekuensi orang yang bertawakal kepada Allah itu adalah Allah akan memberikan rizki dari tempat, dari arah manapun yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi berhenti untuk berpikir kapan closing dan segala macam, terus asah diri, terus belajar, terus berdakwah, sampaikan apa yang memang menjadi hal yang baik, sampaikan apa itu yang membuat Allah ridho, maka nantinya dari hal-hal tersebut akan menghadirkan sebuah ketawakalan dan ketawakalan itu akan membuka pintu-pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah faktanya sebagian besar dari sahabat Rasulullah adalah seorang pedagang. Bahkan Rasulullah sendiri sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul merupakan seorang pedagang. Tadi sudah saya sampaikan. Rasulullah itu adalah pedagang bahkan semenjak beliau beranjak dewasa. Beliau sudah belajar dagang. Beliau sudah ikut kafilah pamannya sampai ke Syam. Kita juga mengenal sahabat-sahabat Rasulullah, misal Abdurrahman bin Auf, misal Utsman bin Affan. Itu adalah mereka adalah pedagang. Bahkan Abu Bakar sendiri dia adalah pengusaha, dia adalah pedagang. Dan itu semua menjadikan bahwasanya Islam ini tegak. Para ulama, para masyaikh yang dulu menjadi ulama sebelum kita, itu mereka beberapa orang adalah pedagang. Kenapa? Ketika kita sukses menjadi seorang pedagang dan kita berdakwah, maka dakwah kita ini akan tulus. Bahasanya gini Bapak Ibu sekalian, ketika kita memiliki penghasilan di luar dari dakwah, maka dakwah itu kita tidak akan berharap misal ketika kita diundang untuk memberikan tausiah atau segala macam, kita berharap, ih ada amplopnya enggak ya? Gitu. Tapi kalau kita sebagai seorang pengusaha, kita nggak akan mikir seperti itu. Kita akan totalitas menyampaikan, kita tidak terpengaruh dengan besar kecilnya amplop yang diberikan. Kenapa? Karena kita memiliki kemampuan, karena kita sudah memiliki penghasilan yang apa? Yang menunjang kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat di sini perbedaan mendasar antara sekedar berjualan dan berjualan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah disampaikan untuk meluruskan niat. Kita bisa lihat di sini. Aspek yang pertama adalah niat. Kalau kita sekedar berjualan, maka niat kita adalah cuan.
Bapak Ibu sekarang sering dengar kan, yang penting cuan, 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 cuan dan segala macam. Konsep kita adalah uang. Konsep kita selalu mengejar uang. Dan yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, kalau kita mengejar uang, maka yang terjadi adalah apa? Kita akan menjadi budak uang. Terjadinya korupsi, terjadinya penggelapan, terjadinya penipuan adalah kenapa? Karena orang-orang itu hanya fokus untuk mencari, untuk mendapatkan uang. Ini yang jadi masalah. Ketika kita menjadikan bahwasanya uang itu sebagai objek, maka yakinlah Bapak Ibu sekalian, justru kita akan menjadi orang yang susah kaya. Kenapa? Karena akhirnya kita akan jadi perhitungan. Sedangkan dalam konsep Islam, uang itu seperti halnya air. Dan air itu tidak bisa didiamkan, tidak disirkulasi. Coba Bapak Ibu pikir, ketika air itu diam, tidak tersirkulasi, yang terjadi apa? Dia akan jadi sarang penyakit. Seperti halnya uang. Kalau uang itu tidak disirkulasi, maka dia akan menjadi sarang penyakit. Dan Islam mengatur itu semua. Lihatlah, kenapa harta kita itu ada zakat malnya, kenapa ada sodakoh, kenapa ada wakaf, kenapa ada infak. Itu semua agar uang yang kita dapatkan itu tersirkulasi sebagaimana air. Yang harus Bapak Ibu sekalian pahami adalah air itu ketika dia diam itu tidak bisa dipakai untuk bersuci kecuali jumlahnya banyak. 2 kulah lah bahasanya. Tapi kalau jumlahnya sedikit dia nggak akan bisa dipakai buat bersuci. Untuk bersuci itu harus air yang mengalir. Begitu juga dengan uang Bapak Ibu sekalian. Jadi ini juga bukan dalam arti kita harus bersikap boros dengan uang kita, enggak. Tetapi uang kita itu harus disirkulasi agar apa? Agar uang kita itu menjadi berkah dan akhirnya keuangan kita itu juga memberikan kebaikan. Nah, ketika kita bandingkan dengan jualan karena Allah, maka tagline-nya yang menjadi fokus kita adalah mencari ridho Allah. Bukan mencari uang, tapi mencari ridho Allah. Kenapa? Ketika Allah ridho, maka apapun yang kita ikhtiarkan, apapun yang kita hajatkan, pasti insya Allah ketika itu baik untuk kita di dunia, maka Allah akan berikan di dunia. Seperti itu konsepnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita fokus mencari uang, kadang kita mengabaikan ridho Allah. Misal gini, Allah itu ridho ketika kita melakukan sebuah transaksi jual beli, tidak melakukan akad yang batil, atau tidak ada riba di dalamnya, atau tidak ada multi akad, atau tidak ada hal-hal yang saling merugikan. Tetapi untuk mencari uang, ternyata itu tidak menjadi masalah. Itu yang terjadi di lembaga keuangan konvensional atau di developer-developer yang masih menganut sistem pembelian yang konvensional. Inilah perbedaan yang mendasar. Yang kedua, cara. Segala cara dipakai. Kalau kita jualan, segala cara dipakai. Dari yang cara yang halus sampai yang kasar. Dari yang monopoli sampai pakai jin penglaris. Dan itu faktanya yang terjadi di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak orang yang berjualan dengan berbagai macam cara agar jualannya laku. Mereka bisa menjatuhkan orang lain yang menjadi pesaingnya. Mereka melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, misal mengurangi timbangan, mereka terus memalsukan. Berapa banyak kejadian di Indonesia pemalsuan tentang merek, pemalsuan tentang produk-produk yang luar biasa. Itu ketika kita jualan, kita hanya sekedar jualan. Beberapa tahun kemarin ramai tentang first travel, orang yang jualan paket umroh ternyata penipuan. Bahkan ketika itu yang dijual adalah sesuatu yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dulu ada skandal tentang kebun kurma yang ada di Bogor, juga ramai itu segala macam. Hal-hal seperti ini menjadikan
kita itu harus sadar bahwasanya jualan yang kita jual itu bukan sekedar jualan, tapi jualan yang memiliki nilai, memiliki value. Sehingga cara yang kita pakai pun kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang Allah mau, yang Rasulullah contohkan. Apa salah satunya? Kejujuran, amanah, beretika, dan terikat hukum syara. Itu semua adalah tata cara jualan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa? Kalau kita mengikuti tata cara jualan yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka Allah akan ridho. Dan ketika Allah ridho, apa yang nggak mungkin bagi Allah? Yang ketiga, aspek energi. Ketika kita hanya sekedar jualan, maka kita akan mudah lelah, mudah malas. Seperti tadi di ice breaking. Apakah kita kadang merasa lelah, kadang merasa malas untuk posting dan segala macam? Mungkin. Ini saya tidak ngomong bahwa Bapak Ibu sekalian itu hanya sekedar jualan. Mungkin salah satunya adalah ketika jualan kita itu belum kita luruskan niatnya karena Allah Ta'ala. Kita masih berpikir bahwasanya jualan ini adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan rizki. Padahal rizki itu sudah diatur. Tugas kita saat ini adalah ketika kita kemarin di Kopdar ketemu owner saya sampaikan, faiza azamta fatawakal Allah. Dan ketika kita sudah memutuskan, sudah berniat, sudah mengambil sikap, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi saya berharap tawakal ini adalah bukan sebuah bentuk penyerahan diri totalitas atau identik dengan kemalasan, tapi tawakal yang dimaksud di sini adalah kita itu senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai ukuran. Rasulullah itu sebagai acuan gitu loh. Jadi tawakal itu adalah sejauh mana kita ittiba kepada Rasulullah, sejauh mana kita memahami unsur-unsur yang nantinya akan membuat Allah itu ridho dengan apa yang kita lakukan. Jadi bukan tawakal itu, saya nggak tahu apakah definisi tawakal yang saya pahami kebanyakan orang di Indonesia itu sama dengan Bapak Ibu, seolah-olah tawakal itu adalah kepasrahan total, kita tidak ngapa-ngapain. Sedangkan dalam Islam, yang namanya fatawakal Allah itu adalah sebuah bentuk kita totalitas dalam mengikuti, dalam mencontoh, dalam beritiba kepada Rasulullah. Itulah tawakal. Meluruskan niat, mengikhlaskan, dan segala macamnya, itu adalah bentuk tawakal. Makanya ketika kita jualan karena Allah, maka energinya itu nggak akan pernah habis. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Dari kemarin saya menyampaikan, Bu Neneng Hasanah itu salah satu bentuk contoh nyata ketika seseorang berjualan karena Allah, walaupun beliau itu sudah mungkin ada beberapa tahun, beliau belum bisa closing, tetapi apakah beliau itu motivasinya hilang? Ternyata enggak Bapak Ibu sekalian. Orang yang berjualan karena Allah itu energinya nggak pernah habis. Pak Esen beberapa kali closing, apakah beliau terus udah segala macam? Enggak, justru beliau tambah semangat. Ibu Neneng sudah beberapa tahun ikut sebagai mitra marketing, brand personal brandingnya sudah dapat dan segala macam. Apakah beliau terus ngerasa nggak dapet nih, nggak jualan, males? Ternyata enggak. Sampai di pertemuan dengan saya yang minggu pertama kalau nggak salah, Ibu Nana menyampaikan sampai beliau menantang, apa perlu saya tampilkan penghasilan saya di luar dari Iskariman? Saya bilang luar biasa dengan seperti itu, bahwasanya ketika kita ikhlas, ketika kita totalitas dalam belajar dan segala macam, maka insya Allah Allah itu akan membukakan rizkinya melalui pintu yang lain, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir adalah tujuan. Ketika kita sekedar jualan, maka tujuan kita itu hanya kesuksesan dunia. Apa itu kesuksesan dunia? Misal popularitas, kekayaan. Orang dibilang crazy rich kalau di Indonesia. Coba Bapak Ibu lihat, beberapa orang crazy rich yang akhirnya berakhir di penjara. Kenapa? Mereka begitu dielu-elukan, setiap beri ganti mobil, ketika beli mobil mereka cuma bilang beli mobil 500 juta, murah banget. Nah, itu adalah sebuah bentuk kesuksesan dunia, tapi cara yang dipakai itu adalah cara yang salah. Sehingga hasilnya apa? Ketika mereka habis semua, terbuka penipuan dan segala macamnya, mereka masuk penjara, apakah masih ada yang kenal mereka?
Ternyata nggak ada Bapak Ibu sekalian. Habis semua, nama baiknya habis, hartanya nggak tahu seperti apa, keluarga yang ditinggalkan nggak tahu apakah terlantar segala macam, dan kita nggak pernah dengar lagi mereka gitu, dan mereka begitu dieluk-elukan. Itulah ketika kesuksesan yang kita kejar hanya kesuksesan dunia, dan Bapak Ibu sekalian harus ingat, Rasulullah menyampaikan bahwasanya dunia ini adalah tipu daya semata. Jadi kembali lagi, yang kita tuju adalah ketika kita berjualan karena Allah adalah doa yang senantiasa kita lafazkan, kita ucapkan, kita haturkan kepada Allah, yang orang bilang doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabbanar. Itu adalah target seorang marketing yang berjualan karena Allah. Kenapa? Yang dicari bukan hanya kesuksesan dunia, tetapi kesuksesan akhirat, keselamatan di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Konsep marketing Islam, konsep menjadi pengusaha Muslim itu arahnya pasti ke sana. Sehingga kita akan berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam menawarkan. Tidak selalu identik bahwasanya kalau kita itu sukses adalah ketika kita banyak closing dan segala macam. Tidak seperti itu konsepnya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Kenapa saya bilang tadi di depan adalah kenapa marketing properti syariah dalam hal ini adalah Iskariman Properti Syariah itu sama dengan dakwah. Alasannya apa? Satu, karena setiap postingan kita adalah konten yang membantu sesama mengenal muamalah sesuai hukum syara. Bapak Ibu mitra marketing pasti sering di-share di grup koordinator marketing freelance bahwasanya setiap Jumat pagi Iskariman Academy mengadakan kajian online tentang muamalah yang sesuai dengan hukum syara. Dan itu sudah berlangsung hampir 1 tahun lebih Bapak Ibu sekalian. Itu adalah komitmen kami. Kenapa? Setiap postingan kita bernilai dakwah karena tim dari konten, tim dari marketing atau tim dari koordinator mitra dari para coach, ketika mereka sudah mendapatkan materi tentang muamalah yang sesuai hukum syara, ketika mereka sudah mendapatkan materi tentang bagaimana kita harus meriayah atau membersamai para mitra, membuat copywriting yang memiliki nilai dakwah, ada informasi-informasi yang terkait dengan dakwah, maka itu sama saja kita membantu sesama untuk mengenalkan muamalah sesuai hukum syara. Kalau Bapak Ibu ingat di pengenalan sosialisasi mitra baru itu ada 7T yang menjadikan nilai plus dari Iskariman Properti Syariah. Salah satunya adalah tanpa riba, tanpa akad batil, tanpa BI cek dan segala macamnya. Itu adalah salah satu bentuk kita untuk bisa menyampaikan kepada para mitra bahwasanya yang kita jual ini bukan hanya properti, bukan hanya jualan tanah, bukan hanya jualan gedung dan segala macam tanpa nilai dakwah, tapi ada nilai di dalamnya. Bapak Ibu sekalian kalau mau tahu, para arsitek itu setiap mereka membuat gambar itu senantiasa berdiskusi. Gimana ya biar nanti orang itu kalau buka pintu yang pertama kali bisa ngelangkah kaki kirinya, nanti keluar kaki kanannya, itu diperhitungkan benar-benar. Kloset itu pasti diusahakan bagaimana caranya membangun itu harus tidak menghadap ke kiblat. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang hukum syara, tentang muamalah atau tentang fikih dan segala macamnya, maka kecenderungannya kita akan asal. Yang penting rukosnya berdiri, yang penting rukosnya laku. Bodoh amat orang mau keteteran apa segala macam. Tapi tidak seperti itu dengan Iskariman Properti Syariah. Kita berkomitmen
bahwasanya apa yang kita lakukan itu bukan hanya untuk dunia, tapi untuk akhirat juga. Kita mengajak mitra untuk setiap pekan sekali, itu untuk sharing, itu untuk training seperti ini adalah untuk apa? Agar energi yang dimiliki oleh tim dari Iskariman Academy dan Iskariman Properti Syariah itu bisa dideliverikan kepada para mitra. Semangat mengemban amanah dakwah, semangat untuk belajar, semangat untuk konsisten, semangat untuk komitmen di jalan syariat ini, semoga bisa difahami oleh para mitra, sehingga kita ini berjalan dalam gerbong yang sama. Sama-sama memperjuangkan apa? Memperjuangkan bahwasanya apa yang kita sampaikan kepada calon pembeli itu adalah bentuk dari membantu mereka untuk mengenalkan ini loh muamalah Islam. Coba Bapak Ibu sekalian cari deh, di mana ada developer yang booking fee itu bisa kembali 100% utuh. Susah Bapak Ibu sekalian. Bahkan sampai seperti itu kita melindungi kepentingan para calon pembeli kita itu. Yang lain pasti ada potongan, entah 10%, entah 20%, dan segala macam. Kita kembalikan 100%. Dan itu menjadi sebuah harapannya apa? Dengan kita menjadikan hukum syara ini sebagai pedoman, terbentuklah trust, terbentuklah respect dari para klien, dari para customer. Kalau mereka sudah trust, kalau mereka sudah respect dengan kita, insya Allah apa yang kita jual ini akan memiliki nilai jual yang tinggi dan mereka dengan senang hati. Minimal jika mereka tidak bisa membeli atau belum bisa membeli, mereka akan merekomendasikan ke teman-temannya. Mereka akan mengatakan, kalau ini segala macam, untuk ini segala macam silahkan. Ini temanku lagi jualan ini nih, covering syariah ada segala macam. Yang kedua, karena setiap postingan kita adalah edukasi kepada umat tentang bahaya riba dan akad batil. Bapak Ibu sekalian, untuk informasi, dosa riba itu yang paling ringan adalah seperti berzina dengan ibu sendiri. Dan pertanyaannya, apakah masyarakat Indonesia atau umat Islam pada khususnya di Indonesia sudah paham itu? Mungkin iya sudah paham, tapi kenapa ternyata akad riba itu masih luar biasa di luar sana. Bank-bank konvensional masih berdiri tegak, properti-properti yang menganut sistem pembayaran atau penjualan konvensional masih laris. Duh, masalahnya di mana? Nah, inilah salah satu yang menjadi concern, yang menjadi sebuah perjuangan dari Iskariman Properti Syariah. Bahwasanya kita berusaha menjadikan umat ini paham tentang bahaya riba dan akad batil. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, orang yang dengan kesadaran diri, orang yang dengan terang-terangan melakukan transaksi riba, itu diibaratkan apa? Diibaratkan seperti menantang perang Allah dan Rasul-Nya. Coba, apa enggak luar biasa menakutkan Bapak Ibu sekalian? Nah, pertanyaannya apakah umat Islam itu paham sampai sedetail itu? Nah, ini kan masalah gitu loh. Ketika mereka nggak paham, ketika mereka nggak ngerti, maka mereka menganggap yang penting gue bisa bayar gitu. Sehingga mereka dengan entengnya, kalau yang kerja di pabrik, mereka kredit tanpa agunan, mereka top up lagi, beli ini, beli itu, tanpa mereka ngerasa bahwasanya bergelimang riba itu ada dosa besar gitu. Belum lagi akad-akad batil yang luar biasa dan tidak banyak orang tahu. Dan inilah tugas kita. Kita bukan hanya marketing, tapi kita juga salah satu lentera penyadar umat bahwasanya kita harus berhati-hati dalam berakad, dalam bermuamalah. Yang ketiga, kenapa marketing properti syariah ini adalah dakwah? Karena setiap postingan kita adalah kita mengambil bagian dalam menegakkan pilar-pilar ekonomi Islam. Bapak Ibu sekalian, ekonomi Islam itu ada pilar penopangnya. Ekonomi Islam itu tidak serta-merta berdiri. Seperti itu juga ekonomi kapitalis dan sosialis. Ada pilar-pilar yang menopangnya, ada pilar-pilar yang memperkuatnya, dan ekonomi Islam pun sama. Nah, inilah yang memang harus menjadi bagian dari sistem pembelajaran, sistem pendampingan yang ada di Iskariman Properti Syariah.
Agar apa? Agar masyarakat Indonesia pada umumnya atau umat Islam pada khususnya mulai mengenal untuk menegakkan sistem ekonomi Islam, apa saja sih yang dibutuhkan? Kenapa? Ingat, beberapa kali saya selalu menyampaikan bahwasanya salah satu yang membuat umat Islam saat ini dalam kondisi yang seperti ini adalah ketika umat Islam berhenti berpikir, tidak menjadikan dakwah pemikiran ini sebagai ujung tombak. Makanya para mitra marketing Iskariman Properti Syariah itu bukan hanya diajarkan berjualan, bukan hanya diajarkan untuk menjadi seorang marketing yang handal, akan tetapi para mitra juga di-trigger atau dipicu pemikirannya agar mereka mulai memikirkan bahwasanya memang ekonomi Islam ini harus tegak. Agar apa? Kita tidak dibohongi oleh sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Yang kerugiannya siapa? Kerugiannya kita. Sudah harta kita nggak berkah, kita juga kesulitan untuk berkembang. Seluar biasa itu Bapak Ibu sekalian. Ketika sistem ekonomi Islam itu tidak tegak. Nah, mari sama-sama kita belajar di marketing properti syariah, itu kita belajar tentang bagaimana kita berusaha berikhtiar untuk menegakkan pilar-pilar ekonomi Islam. Oke, kita lanjutkan. Ini yang harus menjadi pegangan para mitra, bahwasanya rezeki itu dijamin, tapi ikhtiar harus sesuai dengan hukum syara. Maksudnya apa? Maksudnya adalah rizki kita itu sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang kita lakukan adalah membuka pintu rizki, bukan mengejar rizki. Rizki itu sudah ada gitu loh. Bagaimana cara kita membuka pintu rizki adalah kita dengan ikhtiar sesuai hukum syara. Ingat Bapak Ibu sekalian, rizki itu tidak identik dengan banyaknya harta. Rizki itu tidak identik dengan harta yang miliaran atau yang triliunan. Rizki itu dalam Islam sifatnya luas. Iman, Islam, kesehatan, bisa menjalankan ketaatan, kesabaran, hidup dalam ketenangan, itu adalah rizki yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah, dialah yang memberi rizki, yang mempunyai kekuatan yang kokoh. Ada dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 59. Jadi Allah sendiri yang menjamin bahwasanya rizki itu adalah hak beliau untuk apa? Untuk memberi kepada umat, kepada hambanya. Tugas kita itu adalah berikhtiar sesuai hukum syara. Maksudnya gini, kalau Bapak Ibu sekalian, saya pernah nonton seorang komika, dia menyampaikan kayak gini. Umat Islam pengen kaya, tetapi mereka bermuamalah dengan hukum kafir. Nggak masuk akal gitu loh. Kita pengen menguasai pasar, tapi kita main dengan cara permainan bukan mainan kita. Kalau umat Islam itu pengen kaya, umat Islam itu pengen makmur, maka bermainlah dengan tata cara umat Islam. Ini sama saja, kita melakukan sesuatu hal, contoh misal gini, kita main volley, tapi aturannya pakai main badminton. Ya gak masuk gitu loh. Ada sebagian yang sama tapi banyak yang berbeda gitu loh. Kelihatannya sama tapi itu sama sekali berbeda Bapak Ibu sekalian. Kenapa tadi kaitannya dengan slide yang sebelumnya, bagaimana kita berusaha untuk menegakkan pilar-pilar ekonomi Islam. Kenapa? Karena ketika sistem ekonomi Islam itu tidak bangkit, kita berusaha jujur, berusaha untuk amanah, itu nggak kepake di sistem ekonomi kapitalis Bapak Ibu sekalian. Apalagi di sistem ekonomi sosial itu nggak kepake, sehingga kenapa umat Islam itu akhirnya kadang-kala terjebak di sistem ekonomi? Karena dengan cara Islam itu nggak masuk di mereka. Monopoli itu biasa. Sistem yang
Siapa yang menguasai pasar? Kalau di ekonomi Kotler itu menggunakan modal paling kecil sedikit sekecil-kecilnya dan mendapatkan untung sebesar-besarnya itu adalah sistem ekonomi kapitalis. Di Islam nggak ada seperti itu dan kita sekarang ini bermain di apa? Di ranah mereka. Ya bagaimana umat Islam ini bisa tegak gitu? Izin minum dulu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Terus bagaimana solusinya? Memang solusi saat ini yang bisa kita lakukan adalah kita mengaktifkan lagi kemampuan umat Islam untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk menyadari bahwasanya saat ini kita bermain di ranah yang tidak sesuai dengan yang Allah dan Rasul-Nya sudah contohkan. Kita tidak bermain ekonomi di sistem ekonomi Islam, sehingga kalau kita, jadi dilemanya gini Bapak Ibu sekalian, kita tetap idealisme nih menggunakan tata cara Islam untuk ekonomi, sistem ekonomi kita jujur, kita amanah, kita memberikan kualitas produk yang luar biasa dan segala macam. Tapi karena kita bermain di ranah yang bukan ranah yang seperti yang Allah dan Rasulnya contohkan, maka yang terjadi apa? Kita tidak ada yang menghargai Bapak Ibu sekalian. Orang masih akan tertarik dengan barang yang murah, dapatnya banyak. Karena sistemnya seperti itu, gitu loh. Nah, dengan kita mulai belajar, berikhtiar sesuai hukum syarak dan segala macamnya, maka nilai jualan kita itu akan mendapatkan value lebih. Value-nya apa? Nilainya apa? Peningkatan nilai itu. Bahwasanya yang kita asah di sini bukan hanya pemikiran atau teknis berjualan, tapi pemikiran tentang yang lebih panjang, lebih jauh. Bahasanya itu world view, paradigma kita tentang ekonomi itu kita buka semua. Bahwasanya, oh ternyata jika umat Islam ini ingin sejahtera, umat Islam ingin makmur, maka kita harus bermain dengan sistem Islam. Ya sekarang aneh, umat Islam pengen makmur, pengen sejahtera, pengen hartanya berkah, pengen hartanya memiliki nilai kemanfaatan dan menghadirkan ridha Allah, tapi kita bermain di sistem ekonomi kapitalis, kita bermain di sistem ekonomi sosialis. Ya nggak bakal bisa menang lah kita, gitu loh. Itu logikanya seperti itu loh Bapak Ibu sekalian. Terus kalau ditanya, nah terus gimana? Kan sistem ekonomi Islam belum tegak. Nah, oleh karena itulah Iskariman Academy itu memulai untuk apa? Untuk sama-sama kita belajar mengenalkan pilar-pilar ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Dengan cara apa? Minimal kita berlepas dari riba. Kita tidak terikat dengan riba, kita tidak terikat dengan akad-akad yang batil. Itulah benih-benih pilar sistem ekonomi Islam sedang kita tebar Bapak Ibu sekalian. Agar apa? Agar kita tidak tahu nantinya kapan Islamika akan menang, tapi kemenangan Islam itu adalah sesuatu yang pasti yang Allah jamin. Maka nantinya ketika Islam itu tegak, Islam itu menang, maka sistem ekonomi ini sudah siap gitu Bapak Ibu sekalian. Dan di Iskariman Properti Syariah, agar kita itu senantiasa memiliki semangat yang luar biasa, maka salah satunya apa? Kita luruskan niat kita bahwasanya kita bukan hanya jualan tapi kita juga harus belajar. Agar apa? Agar pemikiran kita ini tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, rizki itu tidak tergantung pada manusia, closing ataupun customer. Maksudnya apa? Rizki itu tidak selalu identik dengan contoh misal yang jadi karyawan, gaji. Bukan hanya itu. Atau closing bertubi-tubi. Itu bisa jadi rizki iya, bisa jadi itu istidrot iya. Jadi itu tidak bisa menjadi tolak ukur. Atau mungkin customer. Ketika kita dapat customer yang enak, terus dia booking, terus akhirnya cash keras dan segala macam. Kita harus bisa memaknai rizki itu dengan lebih lebih dalam. Bukan hanya dangkal kita memahaminya. Seolah-olah orang yang hartanya banyak itu seolah-olah rizkinya dibuka. Enggak seperti itu Bapak Ibu sekalian konsepnya dalam Islam. Kenapa ini saya sampaikan di sini? Agar ketika Bapak Ibu itu mulai posting, Bapak Ibu itu mulai melakukan
silaturahmi. Itu bukan lagi meniatkan bahwasanya kita ini hanya ngejar closing, enggak, tapi salah satunya apa? Yang kita lakukan memang sudah seharusnya kita lakukan. Gitu loh. Bermuamalah kan salah satu bentuk cara kita membuka pintu rezeki itu dengan apa? Dengan silaturahmi. Apakah rezeki itu orang yang kita datangi itu terus beli? Enggak. Tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang terbuka di situ gitu loh. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pernah menggantungkan rezeki kita itu selain kepada Allah. Kalau kita gantungkan rezeki kita itu kepada selain pada Allah, kepada makhluknya, maka yang terjadi apa? Kecewa Bapak Ibu sekalian. Kalaupun berhasil itu sifatnya sementara. Tapi kalau kita gantungkan kepada Allah, maka ketika kita berhasil kita tidak akan sombong. Ketika kita belum berhasil, kita akan tetap istiqomah dan bersabar dalam menjalaninya. Selanjutnya yang ketiga adalah tugas kita adalah bertawakal. Nah, inilah konsep bertawakal yang tadi yang saya sampaikan. Bahwasanya bertawakal itu isinya adalah ikhtiar, kejujuran, kesabaran, dan keistiqomahan. Ingat Bapak Ibu sekalian, sholat itu adalah ibadah yang butuh keistiqomahan, butuh kesabaran. Kenapa? Kita menjalankan sholat itu berulang-ulang sehari minimal 5 kali dengan puluhan rokaat. Kalau kita nggak sabar, kalau kita nggak istiqomah, kalau kita nggak ikhlas, itu kita akan mudah malas Bapak Ibu sekalian. Sehingga sholat kita itu tidak memiliki nilai, tidak memiliki ruh. Kalau bahasa Ustadz Ari Hidayat, sehingga nanti tidak mendapatkan kekhusyuan. Sedangkan Allah sendiri menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan denganku. Dengan apa? Ista'inu bisobri, mintalah pertolongan denganku. Dengan apa? Bisobri wassalah, dengan sabar dan sholat. Nah, itu semua butuh keistiqomahan Bapak Ibu sekalian. Sama seperti halnya ketika kita melakukan postingan. Postingan itu adalah bentuk ikhtiar kita. Kita harus terus jujur. Bismillah ya Allah, semoga postingan ini membawa nilai kebaikan, semoga membawa nilai keberkahan, semoga dengan izinmu nanti ada yang respon dan segala macam. Ketika sebulan nggak ada yang respon, kita tetap istiqomah, kita tetap terus bersabar. Sampai apa? Sampai nanti Allah mengirimkan hambanya untuk menanyakan tentang apa yang kita jual, entah itu kafling, entah itu rukos, entah itu filatel, entah itu tanah pemakaman yang kita jual. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, nanti akan sampai waktunya untuk itu semua. Yang keempat, ini yang penting nih. Jangan stres atau jangan terlalu berpikiran untuk mengejar hasil, tapi fokus. Salah ini saya nulis. Fokus perbaiki prosesnya. Ini harusnya proses Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya ganti dulu. Ini harusnya proses, ini bukan fokus. Nih, fokus perbaiki proses. Ini Bapak Ibu sekalian, fokus untuk perbaiki proses. Kenapa kita tidak boleh stres terhadap hasil? Kenapa kita harus fokus proses? Karena gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita fokusnya terhadap hasil atau kita itu stres ngejar hasil, tapi lupa memperbaiki proses, maka kadang-kala kita ini kehabisan energi Bapak Ibu sekalian. Kita ini nanti kehabisan energi dan akhirnya ketika sudah energi itu sudah habis, maka yang ada adalah seolah-olah kita itu tidak mengusahakan hal yang terbaik. Tapi kalau kita memperbaiki proses, maka nanti hasil itu akan menyesuaikan. Karena gini Bapak Ibu sekalian, ketika kita di pertemuan-pertemuan yang lalu saya suka membuat analogi tentang apa? Analogi tentang bahwasanya kita itu menanam pohon.
Kalau kita menginginkan buah yang manis, maka yang kita lakukan adalah bagaimana cara kita merawat pohonnya. Bukan menyuntikkan gula kepada buah yang kita hasilkan. Misal kayak durian. Bukan dengan menyuntikkan gula, tapi bagaimana kita merawat pohonnya. Pohon itu adalah prosesnya. Buah itu adalah hasilnya. Gitu loh. Jadi ketika buahnya masam dan segala macam, kalau kita fokus di buah tanpa kita memperhatikan pohonnya, maka mungkin ternyata asemnya buah yang dihasilkan itu karena ternyata apa? Ternyata ada hal yang kita lewatkan dalam merawat prosesnya. Mungkin pupuknya kurang, vitamin dari pohonnya kurang. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Maka, sebagai seorang marketing, yang kemarin di pertemuan pertama itu bahwasanya saya meyakinkan bahwasanya ini adalah pilihan, ya kan? Menjadi marketing ini adalah pilihan, ini bukan tuntutan, apalagi keterpaksaan. Maka ayo sama-sama kita berproses. Dan ingat, Allah itu senantiasa melihat proses, bukan melihat hasil. Banyak orang yang khawatir, banyak orang yang merasa tertekan ketika hasilnya tidak sesuai. Padahal Allah itu yang dilihat, yang dinilai adalah prosesnya. Jadi, kita belajar malam ini pun untuk apa? Untuk memperbaiki proses. Lanjut. Ini kita sudah mendekati akhir-akhir dari materi. CTA atau call to action-nya adalah mulai sekarang ubah niat jualanmu. Yang tadinya sekedar mencari uang menjadi mencari ridho Allah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara merubah yang sekedar mencari uang menjadi mencari ridho Allah? Jadi gini, memang ini mencari uang dan mencari ridho Allah itu kayak seolah-olah sesuatu yang berbeda, padahal ini satu kesatuan. Kita ketika mencari uang tapi mengabaikan keridhaan Allah, maka kita akan terjebak di bahasanya tuh mouse trap, jebakan tikus. Bapak Ibu sekalian pernah lihat mainan hamster nggak? Yang dia lari muter, nggak selesai-selesai, makin dia kenceng, muternya makin kenceng, tapi dia nggak kemana-mana. Nah, seperti itulah kalau kita tidak mencari ridho Allah. Makin kita lari kenceng, seolah-olah kita kenceng, tapi kita nggak kemana-mana. Dan kita akhirnya capek sendiri. Itu kalau kita hanya sekedar mencari uang. Tapi kalau mencari ridho Allah, berapa banyak kisah ketika seolah-olah kegagalan itu sudah di depan mata. Misal kalau memang ini menjadi sebuah sejarah yang luar biasa. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel. Bahkan ketika para panglimanya, para menterinya sendiri itu sudah, wahai Sultan, korban sudah banyak. Sudah tidak terhitung berapa nilai kerugian yang kita tanggung. Ini sudah hampir 2 bulan, Sultan. Mau sampai kapan ini seperti ini? Sedangkan kelihatannya kita belum bisa menembus sedikit pun. Kita belum bisa melihat kemenangan itu di depan mata. Udahlah. Ini ketika kita hanya sekedar mencari pencapaian secara zahir atau secara dunia. Seolah-olah ketika kita gagal itu, seolah-olah itu sebuah kegagalan. Padahal yang kelihatannya kegagalan itu adalah sebuah proses, sebuah anak tangga. Coba Bapak Ibu lihat, secara logika gini Bapak Ibu sekalian. Mendekati puncak gunung itu pasti apa? Tenaga sudah habis. Ya kan? Kenapa? Karena itu dihabiskan di awal ketika kita mendaki di awal. Menjelang puncak itu pasti tenaga sudah habis. Logistik tinggal sedikit. Kita nggak tahu masih berapa lama lagi, apalagi kalau cuaca buruk segala macam. Tapi coba lihat, ada nggak sih orang yang sedih ketika mereka sudah sampai puncak? Nggak ada Bapak Ibu sekalian. Rata-rata mereka selalu menyampaikan ketika sampai puncak, semua capek hilang. Semua rasa lelah tuh hilang. Yang ada apa? Cuman bertakbir, cuman bertasbih. Kenapa? Karena begitu indahnya puncak. Itu kenapa? Kalau Bapak Ibu sekalian punya anak, punya keponakan yang senang naik gunung, pasti sekalinya mereka naik gunung, mereka akan ketagihan. Karena sebegitu luar biasanya ketika kita sampai di puncak gunung. Begitu juga puncak keberhasilan. Ketika puncak keberhasilan itu adalah keridhaan Allah,
maka kita bisa lihat. Salah satunya apa? Owner dari Iskariman Properti Syariah. Kalau Bapak Ibu mau tahu, ketika kami mengadakan temu pengusaha seluruh Bekasi, beliau itu menjadi penyandang dana tunggal. Dan apakah beliau merasa kehilangan dengan berpuluhan juta yang beliau keluarkan? Ternyata enggak, Bapak Ibu. Apa yang beliau keluarkan itu dibalas dengan Allah dengan hal yang luar biasa. Salah satunya apa? Bisa menjadi wasilah rezeki untuk beratus-ratus orang. Dan itu hal yang luar biasa. Makanya tadi yang saya sampaikan tentang aspek perbedaan antara sekedar berjualan dengan jualan karena Allah itu apa? Agar ketika nanti Bapak Ibu sekalian dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan closing bertubi-tubi, maka hasil itu bukan hanya untuk Bapak Ibu sekalian tapi untuk kemaslahatan umat. Ada anak yatim yang menunggu untuk dibiayai, ada pesantren-pesantren yang membutuhkan kucuran dana untuk operasional, banyak masjid yang sedang dibangun, banyak sekolahan yang membutuhkan uluran tangan. Maka niatkan itu semua sehingga energinya itu tidak pernah habis. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu sekalian berjualan bukan untuk Bapak Ibu doang. Bapak Ibu sekalian berjualan, marketing itu apa? Ada cita-cita yang luar biasa, ada cita-cita yang apa ya sebutannya itu, cita-cita yang di luar nurul lah bahasanya, cita-cita yang mulia, ingin membersamai anak yatim, ingin membersamai orang-orang miskin, ingin terus bersedekah, terus berinfak setiap hari. Itu hal yang luar biasa dan itu akan menghadirkan semangat Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, yang tadinya tidak percaya diri untuk posting menjadi bangga bisa berdakwah lewat konten yang diposting. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak orang yang ketika ngomongin dakwah itu pasti gue mau bukan kiai, nggak bisa apa-apa dan segala macem, nggak lulus pesantren, nggak sekolah agama, pengetahuan agamanya cetek. Islam konsepnya nggak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Bahkan sampai disampaikan dakwahkan walaupun cuma satu ayat gitu loh. Nah, bagaimana Iskariman Academy ini itu membuat para mentor, para koordinator itu membersamai Bapak Ibu sekalian itu bukan sekedar untuk ngajarin cara jualan Bapak Ibu. Dari mindset berpikirnya dirubah, nanti pemahamannya dirubah, tata cara bermuamalahnya dirubah sehingga apa? Tanpa Bapak Ibu sadari, perilaku Bapak Ibu setiap hari ketika menyampaikan produk knowledge, ketika menghandle customer, ketika menjelaskan tentang produk dan akad di Iskariman Properti Syariah itu adalah bentuk dakwah tanpa Bapak Ibu sadari. Kenapa? Karena setiap hari, setiap saat kita belajar bersama tentang hal tersebut. Baik itu posting melalui media sosial ataupun nanti Bapak Ibu ketemu langsung. Coba tanya deh Pak Esen. Nanti kalau kita ada kopdar ditanya Pak Esen. Tanpa beliau sadari, beliau selalu menyampaikan, oh riba itu nggak boleh, riba itu segala macam. Apa riba itu adalah bagian dari sistem kufur gitu, sistem yang merusak dan segala macamnya gitu. Dan itu tuh otomatis Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita bertemu, ketika kita training online seperti itu, yang kita bahas itu sehingga di alam bawah sadar itu akan terekam. Yang itu menjadikan para mitra ini menjadi ujung tombak pengemban dakwah atau apa? Untuk membangkitkan pilar-pilar ekonomi Islam. Terus yang terakhir, dari sekedar mencari komisi menjadi penggugah kesadaran umat. Bapak Ibu sekalian, umat Islam saat ini sedang ruwet bahasanya, carut marut. Bagaimana cara menggugahnya? Caranya adalah dengan mengaktifkan lagi berpikir. Afala tafakarun, afala takilun. Itu adalah apa yang disampaikan Allah melalui Al-Quran. Kita ini harus berpikir. Kita ini harus menganalisa, kita ini harus mengindra, kita ini harus melihat apa yang ada di sekitar kita. Kenapa umat Islam bisa seperti ini? Kenapa kita bisa hancur? Kenapa kita bisa ruwet hidupnya? Ekonomi kita bisa bisa carut marut. Itu kita harus melihat Bapak Ibu sekalian. Itu yang Allah mau gitu loh. Jadi ketika kita berdagang, kita bukan hanya sekedar jualan, dagang, kapling ini kita punya jualan enggak, tapi kita melihat bahwasanya apa?
Ini adalah bentuk perjuangan yang kita lakukan, perjuangan untuk maisha keluarga, mencukupi kebutuhan keluarga. Di sisi lain ini perjuangan untuk apa? Untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya umat Islam ini harus bangkit secara ekonomi. Kenapa harus bangkit? Karena ketika ekonomi umat Islam bangkit, maka kesejahteraan itu bukan sebagai sebuah impian, bukan sebuah gimmick, tapi itu sebuah keniscayaan, Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah hampir 1 jam saya menjelaskan berkaitan dengan materi malam hari ini. Saya berharap apa yang saya jelaskan ini bisa mematik, bisa men-trigger, bisa memicu kesadaran Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan apa? Bahwasanya kami, tim dari Iskariman Academy, tidak saja mengajak Bapak Ibu sekalian itu untuk belajar berjualan, tetapi ini juga memberikan pemahaman agar ketika Bapak Ibu di kehidupan nyata, di kehidupan di sekitar, maka setiap gerak langkah, tingkah laku, apa yang Bapak Ibu sampaikan itu memiliki nilai, memiliki konten dakwah yang itu insya Allah ketika kita dakwah Allah itu pasti ridho. Kita jualan Bapak Ibu, itu kalau kita tidak ngikutin aturan Allah, pasti Allah nggak akan ridho. Tapi kalau kita dakwah tentang hukum syara, tentang muamalah, tentang ketaatan kita kepada Allah, insya Allah Allah itu pasti ridho. Sebentar, ini ada pertanyaan, jadi saya cukupkan materinya nanti materinya akan saya kirimkan melalui koordinator. Nanti dari materi itu silahkan dipelajari. Jika ada yang ingin ditanyakan, ingin disaringkan, nanti silahkan japri melalui koordinator. Saya siap untuk membersamai dan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup, ini ada pertanyaan dari Bapak sebentar. Oke. Saya mau tanya apakah investasi di perusahaan-perusahaan itu termasuk riba atau tidak ya Pak? Misalnya investasi perusahaan tambang gitu, mohon jawabannya. Sebenarnya saya untuk mendapatkan jawaban yang valid, nanti saya akan, insya Allah saya akan bertanya kepada Ustadz Dwi Condro. Beliau adalah guru di fikih muamalah terkait dengan investasi. Karena kalau ngomongin investasi, Bapak Ibu sekalian, itu banyak sekali macamnya. Jadi kalau sekedar investasi ini, investasi yang seperti apa? Karena nanti ada akad investasi itu yang bermasalah biasanya di akad. Akadnya seperti apa dulu nih? Itu nanti bisa dilihat dari situ. Investasi kalau secara umum itu diperbolehkan. Nanti yang tidak diperbolehkan adalah akad-akadnya seperti apa. Jadi nanti Bapak Sugiono bisa japri atau bisa tanyakan di grup untuk pertanyaannya, ini yang dimaksud investasi yang seperti apa? Apakah kita menanamkan modal di tambang dan segala macam? Apakah seperti itu atau yang seperti apa? Karena kalau dalam Islam sendiri Bapak Ibu sekalian, tambang itu tidak boleh dikuasai oleh swasta. Tambang itu harus dikelola negara dan seluruh hasilnya nanti untuk kemaslahatan. Tapi karena ini kita kembali lagi, umat Islam saat ini bermain bukan di aturan Islam, sehingga kita sendiri serba salah untuk bisa menanggapi itu. Seperti itu Bapak Sugiono. Nah, untuk bisa lebih jelasnya nanti Bapak Sugiono nanti bisa kirim pertanyaan ini di grup untuk masalah investasinya. Nanti insya Allah dari tim Iskariman Academy akan mengirimkan jawaban agar jawabannya itu sesuai dengan fakta kondisi realitas saat ini dan bisa memuaskan Bapak Sugiono ketika nanti akan berinvestasi atau akan apakah boleh mengikuti training fikih muamalah dengan boleh banget, silakan nanti hari Jumat. Nanti di grup akan kami share link Zoom di hari Jumat jam 8.30 sampai pukul 10 terkait dengan training fikih muamalah oleh Ustadz Dwi Condro. Silakan nanti diakses di Zoom-nya, di link Zoom-nya nanti akan disampaikan
hari Kamis, biasanya hari Kamis link Zoom-nya sudah keluar. Terima kasih Pak, nanti di grup. Terima kasih Bapak Sugiono. Oke Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, atas izin Allah, atas kuasa Allah jugalah malam hari ini kita sampai di akhir pembahasan terkait dengan pekanan kita, yaitu membahas tentang training online untuk mitra marketing. Nanti mungkin besok pagi saya akan koordinasi dengan para mitra, para koordinator untuk memberikan kuesioner atau memberikan pilihan-pilihan kepada Bapak Ibu sekalian. Kira-kira mau materi apa yang mau di-share di pekan depan? Saya akan ambilkan dari buku-buku dari Dewa Eka Prayoga yang itu terkait dengan marketing, banyak pilihannya. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian pilih, nanti akan saya sarikan dan di pekan depan materi itu yang akan saya sampaikan. Oke Bapak Ibu sekalian, mari karena sudah 1 jam lebih, mari meeting Zoom malam hari ini. Sebentar, apakah ini ada yang bertanya? Sebentar. Oke. Oke. Terima kasih. Malam hari ini semoga menjadi kebaikan untuk kita semua. Bahwasanya malam ini kita sama-sama berikhtiar wattawasau bil haq wattawasau bis sabr. Di sini bukan kami yang menggurui, bukan kami yang merasa pintar, tetapi kembali lagi dalam Islam saling menasehati, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran itu adalah menjadi sebuah hal yang mahfum, yang biasa, bahkan wajib. Bahkan dulu di zaman Rasulullah dan para sahabat itu ketika sahabat itu galau, mereka akan mendatangi sahabatnya yang lain dan mereka akan menyampaikan, wahai sahabatku, imanku sedang lemah, tolong nasihati aku. Nah, hal inilah sekarang yang belum semua umat Islam paham, sehingga ketika kita melakukan nasihat dan segala macam, kadang kita dibilang sotoy. Tapi saya berharap insya Allah Bapak Ibu sekalian yang malam hari ini mengikuti basic mentality ini semoga terhindar dari penyakit itu semua, dan sama-sama kita bisa mengambil hikmah yang terbaik dari apa yang saya sampaikan. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, segala yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, itu semata-mata karena kebodohan, kekhilafan dan kefakiran ilmu dari diri saya pribadi. Marilah majelis kita hari ini kita tutup bersama. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dan ketika Allah sudah ridho, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Mari kita tutup dengan istighfar agar Allah mengampuni jika ada kesalahan, jika ada dosa, jika ada kekurangan dalam majelis ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita lanjutkan dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, bentuk pujian kepada Allah karena sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk sama-sama saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri materi kita malam hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian mendapat keberkahan, mendapat keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Besok pagi menjadi hari yang baru, hari yang penuh harapan, hari yang penuh dengan kesuksesan, dan semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya akan tutup. Dan nanti materi ini akan saya